الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Dengan konseling. Yang saya pahami konseling itu kalau ada seseorang yang punya suatu masalah, kemudian dia harus bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut, maka dia harus ada mediasi seseorang yang mungkin dia dianggap dewasa atau lebih keilmuannya seperti itu. Ada orang lain yang membantu dan ada orang yang bermasalah itu. Sekarang ada konseling garis miring mediasi. Kenapa dua nama ini, dua judul ini kita pakai dua-duanya? Ya. Apa beda? Ya, silakan Pak. Izin Bu, kita membahas konseling dan mediasi karena di sini kita akan belajar bagaimana cara kita menghadapi orang yang bermasalah terhadap kita. Jadi di sini kita mempunyai teori atau metode sehingga permasalahan orang tersebut bisa kita selesaikan dengan cara yang bijak, dapat solusi dari kita mediasi tersebut. Ya, orang membantu orang dalam menyelesaikan masalahnya, ya, itu konseling atau konselor? Konselor adalah orangnya. Ya. Sedangkan konseling adalah pekerjaannya. Konseling adalah usaha menyelesaikan masalah, menyelesaikan sengketa antara dua orang, atau beberapa orang, nah, dengan bantuan seorang konsultan atau konselor. Ya. Apa bedanya dengan mediasi? Mediasi itu menyelesaikan masalah dengan pihak yang ketiga yang bersifatnya netral. Ya. Kalau konselor juga sifatnya netral. Ya. Ada yang sangat sangat kentara perbedaannya antara konseling dengan mediator, dengan mediasi. Ya, kalau mediator kan orang, konselor adalah orang, konseling adalah pekerjaan, sedangkan mediasi juga adalah pekerjaan. Ya. Nah, kalau konselor kita bisa mengkonseling orang dengan satu orang datang. Ya, satu orang datang kita layani. Tapi kalau mediasi harus dua belah pihak itu harus hadir pada saat itu. Ya, kecuali bisa kita ketemu dengan salah satu pihak, kecuali apabila ada kesepakatan antara kita dengan para pihak. Nanti ada namanya istilahnya kampus, nanti kita akan masuk ke sana. Ya. Di BP4 lebih banyak kita menghadapi atau melakukan pekerjaan konseling daripada mediator. Karena kebanyakan datang pertama kali itu kan satu orang. Ya, satu orang yang datang. Satu orang, jangan kita katakan bahwa tunggu pasangannya dulu ya, tidak begitu. Tapi tetap saja kita layani. Karena apa? Mendengarkan saja orang yang bermasalah itu sudah mengurangi masalahnya. Ada klien datang cerita panjang lebar, habis itu dia nggak datang lagi. Kenapa nggak datang? Udah selesai masalahnya, udah puas dia. Ya. Jadi saya datang kepada ibu tidak dengan pasangan saya, dan dia tidak mau pasangannya dihadirkan, tapi dia mau konseling dengan kita. Itu bisa dilakukan itu. Dan konseling itu banyak dilakukan oleh seorang psikolog. Banyak juga, tapi ilmu itu bisa kita dapatkan, kita bisa pelajari juga ilmu itu secara praktisnya. Kalau dia kan ada segi kejiwaannya, tetapi Bapak Ibu, kalau kita sudah sering menghadapi orang yang bermasalah, itu sudah kita terbiasa kita dengan dengan kejiwaan bahasa tubuhnya, bahasa orangnya seperti ini, kita udah paham. Harusnya begini kita udah paham. Kalau udah terbiasa nanti kita menghadapi. Baik. Sekarang apa tahapannya? Lanjut. Ini
dasar hukumnya firman Allah dalam surah An-Nisa, jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan. Niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri tersebut, sungguh Allah Maha mengetahui. Wa in khiftum shiqaq sebutkan fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lanjut. Pengertian konsultasi. Konsultan disebut juga dengan konseling. Upaya yang dilakukan oleh konsultan membantu para pihak menyelesaikan permasalahan atau rumah tangganya dengan tidak memihak atau netral. Jadi seorang konselor atau seorang konsultan juga harus bersifat netral. Lanjut. Tipe-tipe konsultan atau mediator. Ini ada tipenya. Tipenya ada 3. Konsultan jaringan sosial, konsultan otoritatif, dan konsultan mandiri. Apa itu konsultan jaringan sosial? Bapak ada di mana nantinya? Ini akan bisa terlihat di sini. Lanjut. Oke, ya. Konsultan jaringan sosial adalah dipilih karena dikenal nih kurang ketika dipilih karena dikenal oleh para pihak. Ada kiai di sana, yuk kita ke sana sama-sama, ya, sama-sama untuk minta bantu. Dia kenal dengan orang itu dan dia yakin, berduanya yakin bahwa orang itu mampu membantu dia untuk menyelesaikan masalah dia, kan dikenal oleh para pihak. Yang kedua, berasal dari lingkungan para pihak. Misalnya dari keluarga yang dihormati siapa? Apakah ayah atau orang yang apa namanya? Yang dihormati, yang biasa, yang bijak, ya, yang dalam keluarga itu ada yang bijak. Itu kita minta dia, yang dewasa, yang pandai untuk berbicara, pandai untuk bersikap, ya, tidak memihak dia, dituakan, ya, itu jaringan sosial. Atau tokoh yang dipercaya dapat membantu memberikan nasihat. Itu tadi. Itu yang ada kiai, ada tokoh di masyarakat, ada yang dikenal luas di masyarakat itu. Yuk kita ke sana. Itu kan itu jaringan sosial. Lanjutnya, yang kedua adalah yang selanjutnya, jaringan konsultan otoritatif. Berasal dari kalangan yang berpengaruh. Kalangan berpengaruh ini belum tentu dia ada hubungan, bukan yang bukan dari kalangan dia. Bisa juga kepala kantor, bisa juga Pak RT, ya, bisa juga yang punya kedudukan, yang punya power, ya, memiliki kapasitas untuk mengarahkan hasil perundingan, ya. Itu pada orang itu, misalnya kepala kantor, ya udah kamu maunya apa? Udah kamu ngalah aja. Bisa dia mengatakan itu kalau itu konsultan atau konselor jaringan otoritatif. Dia punya otoritas, dia punya power. Baik, yang ketiga itu adalah konsultan mandiri. Ya. Lanjut. Konsultan mandiri dipilih karena profesinya. Dia bukan dari kalangannya, bukan juga dari kepala kantornya atau Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau Pak Camatnya, bukan. Tetapi adalah memang profesinya sebagai seorang konselor, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang mediator. Memang profesinya begitu. Ya. Seperti ibu-ibu bapak bercalon juga di sini. Ya, bisa. Nah, bapak-bapak bisa juga nanti sebagai jaringan sosial, juga sebagai profesional atau berbicara mandiri ini. Jaringan sosial karena kita kenal. Oh, Pak Ustadz, ya. Yuk kita ke pengurus masjid Pak Ustadz itu kan, di pengurus masjid itu kan dipanggil Pak Ustadz ya, di kira kita ya. Pak Ustadz, dia datang, kita datang ke Pak Ustadz.
Itu banyak sekali saya menerima klien di pengadilan atau di PP4 itu yang sudah datang ke Pak Ustadznya, kan udah datang Bu ke Pak Ustadz di masjid itu. Ustadz itu sangat ya. Kami kadang-kadang kami yang di pengadilan dikatakan itu kan apa namanya urusan administrasi. Kalau kata Ustadznya sudah begini, ya begini dia. Itu loh pengaruh Ustadz oleh masyarakat itu, oleh apa namanya oleh orang yang bermasalah itu. Dia sangat paham. Dan saya cuma ada agak apa ya, agak kurang nyamannya gini. Dia katakan, Bu, saya udah ke Ustadz. Kata Ustadz, kalau istri yang kayak gitu udah ceraikan aja, ngapain dan walaupun kita tahu ada yang salah di antara mereka, tapi kita boleh katakan itu. Upayakan bagaimana yang salah tuh menjadi dia tahu kesalahannya. Bukan membenarkan yang salah, bukan, tapi memberitahu atau dengan adanya kita menjadi konsultasi ke kita, dia tahu kesalahannya apa. Nah, kalau Bapak sebagai otoritatif, Bapak bisa menasihati. Sebagai jaringan sosial itu bisa menasihati. Tapi kalau sebagai mandiri itu tidak boleh menasihati. Bisa nanti Bapak karena dihormati di masyarakat itu bisa menggabungkan. Kadang-kala kita bertindak atau menempatkan diri kita sebagai mandiri. Kadang-kala kita menempatkan diri kita sebagai konsultatif atau jaringan sosial itu tadi. Mungkin jaringan sosial yang banyak orang kali ya, jaringan sosial karena ini adalah pemuka masyarakat. Ya. Bisa pada saat apa? Ada saatnya. Oh ini harus dikerasin ini. Bisa kita pakai jaringan sosial, kita nasihati. Tapi yang kita banyak pelajari di sini adalah yang mandiri. Karena yang mandiri itu lebih jauh karena kita benar-benar netral, benar-benar kita ada di antara dua mereka, tidak berpihak pada salah satu. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan dengan para pihak, ya. Dipilih karena profesinya, tidak mempunyai hubungan dengan para pihak, tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Udah kamu baikkan aja, ngapain sih? Itu sebagai mandiri itu nggak boleh. Ya. Udah anak-anak masih kecil, bercerai, itu nggak boleh kita katakan itu. Yang bisa kita katakan adalah Bapak, Ibu, anak-anak masih kecil begini, nanti rencana Bapak bagaimana anak-anak ini? Kan dia jawab nanti gimana anak-anak ini, sehingga dia bisa menjawab sendiri apa permasalahan dia. Oh berarti dia juga yang akan mengambil keputusan, bukan konselor yang mengambil keputusan, tapi adalah dia yang mengambil keputusannya sendiri. Konselor adalah membantu mengarahkan, membantu mengkomunikasikan kepentingan kedua pihak. Itu mandiri aja? Itu ya mandiri. Apa semuanya? Gimana Pak? Yang apa konsultan semuanya? Jenis konsultan? Iya, konsultan mandiri itu kan kita kan tidak berpihak. Iya. Ya, kita juga nggak punya hubungan apa-apa. Ya, kita juga tidak punya otoritas untuk mengarahkan mereka. Tapi kita adalah mengkomunikasikan kepentingan para pihak, mengakomodir semua kepentingan para pihak dan kita komunikasikan. Jadi hanya sebagai mediator aja. Sebagai mediator kita. Ya. Baik, lanjut. Ini pra-konseling. Peran konsultan sebelum konseling, mengumpulkan informasi. Apa saja permasalahan mereka, kita kumpulkan dulu informasi, cari dulu antaranya apa, ini siapa saja sih yang terlibat ya. Ini kalau dalam rumah tangga kan ada saudara, ibu, ipar, nah, kan macam-macam yang terlibat. Apalagi dalam masalah waris, ini
menutup kemungkinan Bapak nanti akan menjadi mediator atau akan menjadi konsultan masalah waris. Pak, kalau waris itu bisa diselesaikan secara keluargaan itu jauh lebih baik dibanding ke pengadilan. Kalau waris pengadilan, kan pernah kita dengar kan, kalau di pengadilan itu kalau menang jadi abu, kalau kalah jadi barang. Karena apa? Banyak masalahnya, banyak yang harus dibayarnya. Bukan bayarnya ke pengadilan, tapi ada embel-embelnya yang lain, bayar pengacara lah, ya, bayar untuk hakim, untuk apa, ninjau lapangan, itu banyak sekali. Tapi kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh Bapak, dibantu oleh Bapak, itu jauh lebih bagus. Ya, perlu ilmu apa? Ilmu parakim? Ya, ya. Tapi itu bisa dipelajari. Ilmu itu. Ya, secara garis besarnya ya ada di dalam surat Nisa dari ayat 6 sampai ayat 11. Itu saya terakhir, gitu kan? Yang kalah bisa kita pelajari itu. Ya. Itu kumpulkan informasi. Apa saja siapa saja yang terlibat. Mengundang para pihak. Kalau sudah datang satu orang, kita undang yang pihak yang satunya. Yang juga menyiapkan tempat konsultasinya di mana. Kalau itu ada tempat di masjid yang bisa kita kondisikan ruangan, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau masjid Bapak tidak ada ruangan untuk itu, ya, tapi di tempat yang mungkin nyaman. Misalnya masjid berlantai 2 mungkin di atasnya yang jarang dipakai, cuma dipakai Jumatan saja kan gitu kan, nah, bisa dipakai di situ. Ya. Tapi kalau atau sekretariat masjid juga bisa, tapi di apa namanya di rekor sedemikian rupa yang bisa, yang nyaman orang, kira-kira nyaman orang untuk kita berdialog atau konsultasi di sana. Kita upayakan itu. Itu tempatnya, tapi jangan menggunakan tempat di salah satu rumah dari para pihak kalau dia berbeda rumah. Restoran Iya, baik. Tapi jangan konsultan yang minta. Udahlah, di restoran aja yuk, jangan konsultan yang minta. Ya, kalau mereka yang minta, ya. Nah, nanti ini ada image. Jadi dia sudah antipati dulu, antipati dulu pada kita sebelum kita. Ya. Baik, selanjutnya menyiapkan logistik. Logistik itu apa? Ya, misalnya peralatan di dalam ruangan yang kita siapkan itu minimal tisu. Ya, itu nangis itu kan sudah biasa ya. Kalau orang orang sosialisasi perkawinan itu nangis itu sudah biasa, udah lumrah aja. Hampir semuanya nangis itu, hampir semuanya. Nangis itu bukan milik perempuan saja kalau di masalah perkawinan, laki-laki juga banyak. Kita siapkan tisu minimal. Kalau bisa kita menyiapkan air aqua gelas, itu tidak jauh lebih baik. Menyiapkan peralatan. Peralatan itu apa? Ini kok ilmu mediasi ini kita bisa juga kita pakai dalam kampung yang bermasalah. Antara kampung ini bentrok dengan kampung ini, itu bisa pakai juga ilmu ini. Ya. Kalau kampung, kalau banyak orang, berarti kita memakai alatnya adalah papan tulis atau pelucat seperti itu, kata setidaknya gitu. Kita pakai itu. Tapi kalau untuk konsultasi masalah perkawinan, kita harus pakai ada coret-coretan kita. Coretan itu untuk apa? Yang pertama, kita memang tidak mampu untuk mengingat semua apa yang disampaikan. Kita tulis yang penting-penting. Yang kedua, dengan mencatat itu orang merasa lebih dihargai. Catat itu, Bu. Catat. Ya, lebih merasa lebih dihargai. Dan dia kan saya didengarin. Lanjut, ya, terus baru praktek.
hal-hal yang diketahui sebelum memulai konseling. Siapa saya yang terlibat dalam perundingan ini? Kalau waris, siapa saja ahli waris? Kalau apa? Misalnya Pak, banyak nih masuk ke dalam ruangan kita, banyak. Ditanya satu persatu perannya apa? Kalau yang tidak berperan, yang tidak terkait dengan ahli waris itu dikeluarkan. Ya, Anda akan repot sendiri kita. Ya, dia akan merecokin saja. Apakah dia temannya atau iparnya, itu kita keluarkan. Bapak silakan tunggu di luar. Jadi yang terkait saja. Baik, di mana saja sebaiknya perunding diadakan? Yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana pengaturan tempat duduk mereka? Tempat duduk itu berpengaruh kepada psikologi seorang itu. Kalau kita seorang mediator, seorang konsultan dekat dengan salah satunya, itu akan curiga pihak yang lain. Ya. Atau ini, Bu, saya mau duduk di mana? Di sini aja kamu duduk dan kamu di situ. Jangan katakan gitu. Pilih saja mana sama kok. Dengan kita mengarahkan dia duduk, itu dia kan yang kita hadapi kan orang sakit, orang yang bermasalah yang kita hadapi. Ya kita harus memang pembicaraannya ya bagaimana tidak ada yang merasa dikecilkan, tidak ada yang merasa kita berpihak pada salah satu kita, baik kata-kata maupun gestur tubuh kita itu senetral mungkin kita bersikap. Ya. Di mana konsultan harus duduk juga harus kita perhatikan. Di mana di antaranya? Dan apakah di setengahnya atau jarak keduanya? Nah, itu kita perhatikan. Prosedur apa yang akan kita pergunakan? Kalau begini kasusnya bagaimana nih caranya? Kita sudah memikirkan prosedur apa yang akan kita pakai. Bagaimana aturan perundingan ditetapkan? Aturan perundingan ini penting. Kenapa? Di antara aturan perundingan adalah dibuat disepakati dengan dua pihak apabila salah satu pihak berbicara yang lain mendengarkan. Itu kita sepakati di awal. Kalau mereka nanti berantem, bapak ibu tidak punya alat untuk mencegah mereka. Nah, tapi kalau kita sudah sepakat di awal bahwa kalau ada kita sepakat salah satu pihak yang berbicara yang lain mendengarkan. Kalau ibu berbicara, ibu dengarkan. Kalau bapak bicara, ibu dengarkan. Sudah sepakat nih. Jadi kalau dia merasa dia berantem, orang itu kadang-kadang dia berhadapan-hadapan aja dia saut-sautan antara dia. Yang bagus itu berhadapan atau agak begini. Soalnya berhadapan itu bisa udah marah duluan sebelumnya. Iya, bisa. Kan ada kan suami istri itu melihat dia aja saya udah kan kalau sudah masalah itu kan ya melihat aja udah lebih baik kita menghadap mereka itu menghadap ke kita. Ya, mereka kita jejerkan menghadap ke kita. Itu lebih baik. Kalau berhadapan-hadapan enak Bu. Siapa yang berani ngeludahin? Kalau berhadapan-hadapan itu, siapa yang berani ngeludahin? Kalau kita sepakat di awal di aturan, nah kita kan tadi itu udah sepakat, saling mendengarkan. Nah cuma kita stop aja dia berbicara dengan kita. Kalau kita tidak bersepakati di awal itu susah kita untuk masuk. Udah mau dengerin, udah Pak dengerin, kan gitu kan jadinya kan? Itu dia susah katakannya. Dia akan terus, namanya orang emosi, namanya orang apa kan? Orang dia kan mau kedua-duanya mau kita dengar, mau apa mereka itu mau kita dengarkan kedua-duanya. Baik, lanjut. Ya, itu aturan. Nah, sekarang bagaimana tahapannya? Ini kita tadi mengusahakan ini pindah ke sini, tapi orang hotel ini belum. Nanti besok ya Pak. Maaf. Tahapan langkah konsultasi. Ya. Memulai sesi mediasi. Yang kedua merumuskan masalah dan menyusun agenda. Yang ketiga mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak. Yang keempat mengadakan kaukus. Yang kelima upaya penyelesaian sengketa. Yang keenam proses tawar menawar akhir. Dan terakhir adalah mencapai kesepakatan. Apa itu yang kita lakukan ketika memulai mediasi? Lanjut. Memulai sesi konseling, satu konsultan menyambut kedatangan klien.
Dia datang, kita berdiri. Apakah dia mau jabat tangan, kita jabat tangan. Kalau enggak kita, ya kita sambut kedatangannya seperti orang menyambut tamu. Mempersilakan klien memilih tempat duduk sendiri. Konsultan menjaga jarak yang sama dengan kliennya. Kalau ada meja, sebaiknya memang antara konsultan dengan klien itu ada meja, ada batasnya dari sana. Itu apa? Dia bisa bertolakan di meja, kita juga bisa bertolakan di meja itu. Orang yang emosi dengan bertolakan itu kan akan menurunkan emosinya juga. Sama ketika kita duduk tanpa ada tolakan, kita kan lama-lama kan tidak pegal juga. Itu kan misalkan kita pakai pada meja. Konsultan memperkenalkan diri dan mengenali kedua belah pihak. Usahakan mengenalkan diri. Saya Nilma, saya adalah konsultan atau saya mediator. Tugas saya sebagai konsultan adalah membantu, adalah mengkomunikasikan kepentingan ibu dan kepentingan bapak, permasalahan ibu dengan permasalahan bapak. Jadi kita sifatnya adalah membantu, bukan mencarikan solusi. Kalau kita menasehati berarti kita mencarikan solusi, ya. Tapi kita adalah membantu mereka mencarikan solusi. Konsultan memperkenalkan diri dan mengenalkan dan berupaya untuk bapak dari mana, namanya siapa, dari mana, dan udah berapa lama nikah, punya anak berapa, pekerjaannya gimana, berusaha untuk mengenal, menjelaskan pengertian konseling dan peran konsultan. Yaitu tadi konseling ini adalah dilakukan untuk kita berupaya menyelesaikan permasalahan bapak dan ibu. Kami adalah membantu menyampaikan kerahasiaan. Kita jamin di awal bahwa yang tahu masalah ini adalah kita saja. Ini apalagi bapak ibu kena ini di masjid, ini kan tetangga kita semua nanti. Ya, tetangga kita dekat. Jangan tetangga kita ini diketahui pula oleh tetangga sebelah bahwa dia udah ada masalah hidup. Itu kita jamin itu kerahasiaan. Jangan ember. Jangan cerita. Jangankan cerita permasalahan mereka. Cerita dia datang ke kita aja nggak perlu kita ceritakan pada orang lain. Sini udah datang loh ke saya, jangan sampai cerita seperti itu. Udahlah, ya. Itu kita jamin kerahasiaan itu. Kalau di masjid kan bukan orang tahu. Kalau orang tahu. Iya. Wah, kalau orang tahu dengan sendirinya. Maksudnya kan orang dia datang ke masjid. Iya. Nah di masjid itu kan publik terbuka, siapa aja bisa lihat. Nah jadi kitanya misalnya kita nggak ngomong, tetapi ada jamaah lihat, si Anu ketemu sama konsultan BP4. Nah berarti ada masalah nih gitu. Ya. Jadi usahakan itu tadi yang tempatnya yang terpisah dari yang bilang tempat lalu lalang. Kayak tempat lalu lalang itu ya. Kalau misalnya kalau lantai 2 yang di atas, kalau memang tidak ada tempat khusus, ya itu ya. Ya kita bagaimana kita berubah ya. Ya misalnya ada orang kita udah tahu nih, misalnya udah janji atau udah telepon kita, terus dia datang, terus ada orang lain di luar kedai. Jadi kita bapak kita cerita, kita alihkan saja pembicaraan, seolah-olahnya kita melindungi orang ini, Pak. Supaya seperti itu. Ya, jangan kita buat lagi serius nih sama orang lewat orang. Ya kita berhenti dulu. Jangan sampai orang yang baru datang ini tahu masalah orang ini. Itu bagaimana caranya kita mengalihkan ya yang lain dulu. Atau mencari waktu yang tepat ya Bu ya. Iya, kita janjian. Kalau di masyarakat itu janjian. Kita di mana? Ya, kita di mana? Atau kalau bisa kan memang di setiap ruangan. Ruangan kita tinggal sekalian itu. Tapi kalau ke ustadz itu kan bukan
masalah rumah tangga saja yang disampaikan, masalah macam-macam kan yang ada di masyarakat itu. Bisa pinjam duit. Iya. Pinjam duit juga ada ya. Ternyata Ustaz itu banyak duit ternyata ya. Ternyata kita ngelayanin. Bisa pinjam duit. Ustaznya kan baik. Numpang berdua suami istri. Mau gade. Menjelaskan pengertian konseling dan para mendidik konsultan, menyampaikan kerahasiaan, menyepakati tata tertib perundingan yang saya sampaikan tadi. Ya. Baik, lanjut. Yang kedua, yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menyampaikan keluhannya dan permasalahannya. Ya. Jangan diceramahin dulu, jangan cerita kemana-mana dulu. Berikan waktu kepada dia. Sepuasnya. Kalau dia bertele-tele, kita arahkan. Ya. Tapi berikan kesempatan kepada dia untuk menyampaikan permasalahannya. Mendengarkan keluhan permasalahan dengan seksama dan sungguh-sungguh. Ya. Seksama dan sungguh-sungguh itu benar-benar kita dengarkan. Jangan kita sambil membawakan HP. Ya, jangan lagi membalas WA gitu kan ya. Tapi kita dengarkan sungguh-sungguh. Kita tatap matanya. Ya. Ada kelihatan kesungguhan kita bahwa kita siap menerima permasalahan ini. Kita siapkan kepala kita dan dada kita untuk menerima permasalahan mereka. Itu yang kita upayakan. Yang selanjutnya itu mencatat pokok-pokok masalah hal-hal yang disampaikan. Yang saya sampaikan tadi bahwa itu sangat penting. Yang selanjutnya memberikan kesempatan yang sama kepada klien yang untuk bertanya dan menjawab. Ya, itu karena kita adalah netral. Berikan kesempatan yang sama kepada mereka, jangan di-cut. Yang di sini tadi panjang bicaranya, di sini kok sebentar, udah di-cut. Berikan kesempatan yang sama untuk mereka bertanya dan menjawab dan menyampaikan masalahnya. Kita berikan kesempatannya. Baik, lanjut. Sekarang merumuskan masalah dan menyusun agenda. Setelah mereka menyampaikan masalahnya, kan dicatat semua catatan itu bernama baru isi. Kan belum tentu kebenarannya. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh suami bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh istri. Ya, kata suami, saya beli nafkah. Bagaimana dia hidup sampai sekarang kok nggak saya nafkah? Kata istri, suaminya tidak beri nafkah. Kan bertolak belakang. Mana yang akan kita percayai? Bagaimana seorang mediator dan seorang konsultan mengambil kesimpulan apa sih masalah mereka? Yang sesungguhnya kok bertolak belakang? Kita klarifikasi. Pak, yang Bapak maksud nafkah itu apa? Kita luruskan dulu. Yang Ibu maksudkan nafkah itu apa? Kalau menurut si suami yang beli nafkah itu kulkas penuh, beras ada, gas saya beli, itu nafkah menurut dia. Menurut si istri nafkah itu untuk saya, untuk beli bedak, untuk ke salon, untuk jalan-jalan, itu menurut dia itu nafkah. Kita berikan nafkah. Apa itu nafkah? Kita rumuskan sama-sama. Kalau Bapak mengisi kulkas dengan penuh, memberikan beras, memberikan gas, nafkah kayak itu, iya itu nafkah, benar itu nafkah. Tapi fungsi Bapak mencari uang, habis itu pergi membeli beras, habis itu pergi membeli gas, kenapa enggak Bapak berdayakan saja Ibu, serahkan pada Ibu sebagai manajer rumah tangga. Capek. Kalau Ibu katakan nafkah itu kebutuhan Ibu apa saja? Mau ke salonnya sekian, Ibu tahu penghasilan suami Ibu? Penghasilan suami saya sekian. Kalau Ibu dengan sebanyak segini, menurut Ibu cukup dengan penghasilan suami?
Kan kita bertanya dan bertanya lagi, akan dia jawab. Oh ternyata ya. Ada saya kalian baru ini. Si istri ini mengajukan cerai karena dia tidak diberi nafkah oleh suaminya. Terus kata suami, saya berikan nafkah, cicilan rumah saya bayar, cicilan mobil saya bayar, anak sekolah, uang bayar anak kuliah saya bayar. Ya. Istri bekerja, istri membayar apa untuk kebutuhan harian makan harian. Terus saya katakan itu bapak omongin ke istri, ada kesepakatan di antara kita bahwa gaji saya segini, saya akan bayar ini. Nah, sehingga gaji saya adalah yang sisa adalah segini untuk kebutuhan saya. Bapak pernah ceritakan? Pernah. Jadi yang ibu maksud apa? Terus dia bayar dong semua kebutuhan saya. Oke, dia tetap tahan. Kebutuhan ibu ada berapa? Kebutuhan saya untuk harian itu 12 juta 1 bulan. Nah, terus cicilan rumah dan lain-lain ada 7 juta. Jadi suaminya harus membayar 19 juta. Bapak bisa membayar 19 juta, memberikan 9 juta kepada ibu? Bisa. Tapi saya naik motor ke kantor karena saya mobil gak bisa, bensinnya lebih banyak dan harus bayar tol. Terus kata si istri, zalim banget saya bu. Tapi kan dia yang minta tadi kan, zalim banget saya bu. Kalau suami saya harus ke kantor itu naik motor, panas-panas, hujan-hujan. Ibu sebetulnya bukan butuh uang. Ibu tidak butuh uang kan? Gaji lebih banyak kan? Iya. Sebetulnya bapak ini butuh perhatian. Ya, tapi yang mengungkapkan adalah uang. perhatian. Iya. Tidak semua perhatian uang. Ya, dia kebutuhannya sebetulnya bukan uang, tapi adalah perhatian. Tapi yang mengungkapkan adalah uang. Nah, itu bagi seorang mediator, seorang konsultan harus jeli di situ. Oh ini nih yang dia butuhkan. Terus kita tanya kesehariannya. Kalau pulang dari kantor, kapan kerjanya? Suami kerja jam berapa sampai jam berapa? Istri jam berapa sampai jam berapa? Kapan biasanya mereka ketemu? Kita tanyakan. Kalau bapak pulangnya lebih cepat tanpa harus kesini dulu aja, kan itu kan kita pakai udah selesai. Saya biasanya kalau pulang ke rumah orang tua saya dulu, baru ke rumah istri. Kalau apakah ibu orang tua bapak menghendaki bapak setiap hari ke rumahnya? Ini kan begitu kan. Sedangkan di sini waktu udah malam ketika sampai di rumah bersama istri dan anak-anak. Ya, udah tidur. Besok udah berangkat lagi ke kantor, gak ketemu lagi, gitu kan? Ya, kita tanyakan itu. Apakah harus setiap hari ke sana? Dikehendaki oleh orang tua bapak? Apakah kebutuhan orang tua bapak itu kondisi orang tua bapak itu mengharuskan bapak harus hadir? Nah, kan kita tanya lagi berarti. Ya kan? Karena udah terbiasa, saya harus setiap hari ke sana. Jelaskan kepada orang tua kondisi kita. Orang tua paham. Baik, itu kita identifikasi masalahnya itu. Tidak semua yang dia sampaikan akan kita bahas. Ada yang bisa yang kita gak boleh lakukan atau lakukan. Ada yang harus kita pertanyakan kembali, benarkah ini? Terus selanjutnya kita sepakati masalah yang akan dibahas. Masalah bapak adalah ini. Yang saya tadi itu adalah perhatian. Itu khusus perhatian itu. Kita apalah bagaimana dia kebersamaannya, bagaimana dia bisa berdua untuk saling perhatikan, kapan dia menelpon, kapan dia nanyain istrinya, kapan dia istri nanyain suaminya, itu kita tanyakan lagi. Nanti dia akan membuat memframe kesepakatan tersebut.
membahas agenda sesuai dengan urutan yang telah disusun. Ini nanti ada sesi penyusunan agenda. Bagaimana menyusun agenda dari isu-isu yang disampaikan, apa agendanya? Ada materi tersendiri nantinya, karena disinilah letaknya yang akan kita bahas itu apa di sini. Kalau dahulu saya sebelum belajar mediasi, saya adalah konsultan di BP4 karena kerja di saya di Kambil adalah kepada seksi keluarga Sakinah. Kalau ada orang masalah, oleh satpam udah terima ke atas, terus kita tanya, terus kita konfirmasi lagi kepada pihak yang lain, kita tanya lagi, terus kita konfirmasi lagi, bisa berbulan-bulan gitu. Karena tidak ada penyusunan agenda. Saya dapat di sini adalah dalam ilmu mediasi itu ada menyusun agenda. Jadi kita nggak keluar dari agenda yang telah kita sepakati bersama kita. Misalnya kalau orang yang bermasalah itu kan masalah rumah tangga ini, dia cerita itu dari pacaran Pak, Ibu, dari pacaran, terus pesta, angpaunya dibawa kemana, itu dibahas semuanya. Iya. Kalau kita bahas kan nggak mungkin, nggak akan menyelesaikan masalah juga gitu, akan menimbulkan masalah lagi. Kalau kita bahas masalah angpau dibawa kemana, kan udah lewat. Baik, lanjut. Pengungkapan keterpentingan tersembunyi para pihak. Tidak, kan itu tadi ada yang bertolak belakang antara yang disampaikan olehnya, yang disampaikan oleh suami dengan yang disampaikan istri. Berarti ada yang mereka sembunyikan di sini. Kok bisa berbeda bertolak belakang? Atau mereka salah pengertian? Bisa jadi gitu. Atau yang tersembunyi itu supaya dia dia merasa benar, supaya kita sebagai mediator, sebagai konsultan membenarkan dia yang tersembunyikan itu. Bagaimanakah seorang konsultan atau seorang mediator mengetahui? Itu bisa dari dengan mengajukan pertanyaan demi pertanyaan lagi, sehingga kita tahu bahwa ada yang mereka sembunyikan. Itu kalau secara langsung. Bisa juga dengan secara tidak langsung. Secara langsung tidak langsung. Misalnya suami saya jarang pulang ke rumah. Pak, Bapak pulang kerja biasanya kemana? Biasanya kemana? Misalnya yang paling sensitif, si suami bercerita nih, atau si istri bercerita bahwa suaminya itu kalau di kamar hubungan suami istri begini. Itu Pak akan muncul saya dengan sendirinya, dia ada masalah dengan hubungannya, dengan hubungan suami istrinya. Terus jangan kita tanyakan secara vulgar kepada pihak lain gitu. Memang ibu nggak mau ya untuk melayani istri ketika di kamar? Tidak begitu cara menanyanya. Itu secara vulgar, terlalu vulgar. Tapi bagaimana cara menanyanya? Benar apa yang diceritakan oleh suami ibu tadi? Kan? Dia kan benar. Benarkah yang disampaikan oleh suami ibu tadi? Habis saya kan kesel, kan gitu kan? Saya kesel. Ya. Kalau baru maunya baru baik-baik, kan gitu. Sekali kok jangan ditolak. Misalnya gitu kan. Saya pernah katakan, Ibu, kita perempuan, kita nggak tahu seberapa dorongan kebutuhan laki-laki itu terhadap perempuan, kita nggak tahu. Yang banyak menolak itu kan kebanyakan kan perempuan. Terus
Kita nggak tahu. Yang jelas kita tahu adalah baca di koran dengan di televisi yang memperkosa itu adalah laki-laki. Dia memperkosa tetangganya, memperkosa anaknya sekali. Memperkosa orang yang tidak dikenalnya, ketemu di jalan bisa dia perkosa. Apakah perempuan bisa? Tidak bisa. Jadi kita nggak tahu seberapa besarkah dorongan kebutuhan, saya nggak tahu. Jadi saya kalau capek gimana Bu? Niatkan, bisakah Ibu meniatkan kalau melayani suami itu adalah karena Allah? Ibadah. Ibadah. Kan kita bisa katakan. Nah, itu kan tapi berupa pertanyaan. Berapa pertanyaan? Tidak menasehati. Nah, bisakah Ibu? Ya, bisakah Ibu menyiapkan ya melayani suami itu sebagai ibadah? Insya Allah. Ibu menanamkan hati. Iya, dia harus tanya Ibu. Ibu akan memang dua kali tahu. Kalau Bapak siap, kalau Ibu insya Allah. Asal belajarnya tambahin. Cuma belajar kemudian beres sudah. Sekarang itu ada namanya mengadakan kaukus. Kaukus itu adalah pertemuan antara seorang mediator atau seorang konsultan dengan salah satu pihak saja, tanpa dihadir oleh pihak lain. Kapan? Tujuannya adalah memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di hadapan lawan atau mitra rundingnya. Kita adakan ruang untuk itu yang kita ketemu. Kalau kita sebagai konsultan atau sebagai mediator menganggap perlu untuk menggali lagi apa yang ada di permasalahan mereka, karena mereka bisa saja tidak terbuka di awal. Yang kedua, membantu konsultan untuk mencari informasi tambahan. Ya, memungkinkan konsultan untuk menguji seberapa realistiskah opsi-opsi yang diusulkan. Kalau Ibu kan ada mau saya kembali, tapi saya dibelikan rumah. Saya dibelikan rumah, tidak mau di rumah orang tua saya terus. Kita tanyakan, tapi itu jangan ditelepon dia. Ibu tahu berapa penghasil? Ibu kan kenal Bapak dengan suami Ibu. Ya. Kira-kira untuk membeli rumah mampukah suami Ibu saat ini? Kita bisa memungkinkan kita untuk menanya itu di kampus, memungkinkan konsultan dan pihak untuk mencari alternatif baru. Ya. Alternatif baru kalau nggak pindah rumah, beli rumah, ngontrak dulu supaya tidak di rumah orang tua. Ya. Karena udah kelamaan tidak di rumah orang tua, ya udah diomongin. Ada adik-adik juga, gitu kan, ada saudara yang lain juga. Ya, itu tujuan dari kampus. Baik, lanjut. Kampus diperlukan. Kapan kampus diperlukan? Kadang-kadang di awal perundingan, apabila kalian datang sendiri. Kan kita dengarkan saja dahulu apa keluhan yang datang ke kita. Jangan kata-kata, oh panggil suamimu atau panggil istrimu. Jangan katakan itu. Kalau dia datang sendiri. Tapi kalau dia, Pak, saya mau konsultasi ke Bapak atau mau konsultasi ke Ibu. Masalah apa Bu? Masalah rumah tangga saya. Ibu mau sendiri apa dengan Bapak sekalian? Kita tawarkan gitu. Kalau dengan Bapak, nanti gimana Bu? Ya kalau dengan Bapak kan sama-sama kita dengarkan apa alasan mereka, alasan Bapak dan Ibu masing-masing kita dengarkan. Tapi kalau enggak, saya nggak mau, saya mau ngomong dulu sendiri, nanti biar Ibu dengar dulu, biar Bapak dengar dulu keluhan saya, ya kita layani sendiri. Tapi kalau dia datang ke ruangan kita sendiri,
kita layani dulu, dengarkan dulu keluhan yang saya sampaikan tadi. Mendengarkan keluhan pun udah mengurangi separuh dari masalahnya. Salah satu pihak merasa tertekan atau gugup, baru pertama masuk berdua, kita udah tahu, dia datang berdua, tapi kita udah tahu bahwa orang ini kok gemeter dan ngomong tergagap-gagap. Itu kita pakai dari awal. Mungkin ya setelah saya melihat keduanya, lebih baik saya ketemu dulu ya dengan salah satu pihak, bisa dengan bapak dulu atau dengan ibu dulu, boleh saya mana aja. Lalu kita setelah ketemu dengan satu pihak, nanti kita ketemu lagi dengan pihak yang lain. Kalian tidak mau bertemu dengan awal rundingnya. Pokoknya saya melihat wajahnya aja udah enak saya. Itu kita layani sendiri. Itu di awal perundingan. Baru tahu belum ada apa-apa. Yang keduanya ada kaumus itu di tengah perundingan. Kapan? Apabila konsultan melihat ada yang disembunyikan oleh pihak. Ya pokoknya udahlah Bu, kami mau bicara aja kok. Bukan ada yang mereka sembunyikan. Salah satu pihak bertindak tidak baik. Salah satu pihak terlalu dominan. Bisa juga dia ngomongnya banyak banget. Yang satunya pihak terbatas dalam menyampaikan permasalahannya. Kita lihat itu berarti misalnya perlu kita mengadakan kaukus atau pertemuan yang terpisah tadi. Selanjutnya ada kaukus itu di akhir perundingan. Kapan? Untuk memformulasi kesepakatan. Ya, Ibu, kalau Ibu menerima ini, ya, akan begini. Kalau Ibu menolak ini akan begini. Kita sampaikan. Jadi dia realistis dalam pilihan. Konsultan harus memberikan waktu yang sama. Ya, jangan dengan ini sebentar, dengan ini lama banget gitu kan? Itu curiga. Kalau ada satu curiga kepada konsultan atau kepada mediator, ya sudah ada sudah ada ketidakpercayaan kepada seorang mediator, itu sulit kita untuk membantu mereka. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Jadi pada suatu hari kami diundang oleh pihak kelurahan Bu untuk datang ke kelurahan membahas masalah warisan. Saya pikir hanya kita dengan kelurahan. Ternyata sampai di situ ada lurahnya, ada TNI, ada Bandiswanya, ada polisinya, kemudian ada kita, ada DPI, ada MUI. Saya bingung loh, ini kok menyelesaikan masalah warisan begitu banyak orang gitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan Bu, terkait tipe-tipe konsultan atau mediasi seperti ini bagaimana dengan psikis dari orang yang bermasalah tersebut? Ini masalah warisan saat itu istri pertama dengan istri kedua merebutkan warisan dari almarhum suaminya. Istri pertama itu ada 5 orang anak, 3 orang anak laki-laki, 2 anak perempuan. Istri kedua itu 3 anak perempuan semua. Nah yang saya bingung ini, kenapa lurah itu membesarkan masalah itu dengan banyak orang yang akan menyelesaikan masalah? Karena saya pikir ini tidak akan cari solusi. Karena apa, saat itu istri pertama sempat marah gitu loh saat seperti itu. Nah ini saya sebagai izin pernah ikut Bunda konsultan juga. Nah ini cara kami untuk menyelesaikan ini seperti apa Bu? Karena kerahasiaan ini tidak jadi rahasia, nah, malah jadi berantemnya bertambah. Ini yang pertama Bu. Yang kedua, karena saya di Masjid Al-Hikmah, ya saya menjadi salah satu penyuluh di situ. Suatu hari juga saya ditelepon oleh Ustadz dari Al-Hikmah tersebut untuk saya datang. Begitu saya datang, ada Pak Ustadz, ini ada jamaah yang ingin konsul tentang rumah tangga dan ini perempuan. Saya nggak mau Bu Ani menyelesaikannya karena takutnya saya selesaikan salah katanya, karena
menurut dia kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Karena kalau dia menyelesaikan masalah, khawatir terjadi sesuatu, si wanita ini malah simpatik dengan ustadznya. Jadi ini bagaimana Bu menghadapi selisih, karena di sini ustadz semua ini Bu. Ustadz ini bisa menerima klede yang perempuan seperti itu. Terima kasih Bu. Ini yang nomor 2 atau nomor 1 dulu? Nomor 2 dulu ya. Baik. Ada ruangan mediasi atau ruang konsultasi itu memang harus terbuka. Terbukanya bukan di ruang terbuka begini, bukan gitu. Tapi adalah ruangan yang pintunya dari kaca. Kalau di BP4 di pengadilan dibuat seperti itu, ruangannya dari kaca, sehingga orang bisa melihat kita dari luar, tapi tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Ya, itu untuk meminimalisir untuk tidak timbul kecurigaan pada kita. Ya. Kalau di masyarakat orang kenal semua kok dengan bapak-bapak. Mana yang genit, mana yang aku tahu banget orang. Ya. Kalau kita biasa saja, kita ketemu dengan siapapun, orang lain nggak akan curiga. Kalau kita bisa menempatkan diri kita pada tempatnya, kan gitu kan? Iya. Kita pada tempatnya. Orang paling percaya. Tapi kalau sekali salah, itu seumur hidup orang tidak akan percaya kepada kita. Terus pertama, yang kedua, pertanyaan yang pertama tadi, Ibu baiknya ketemu dulu dengan aparat-aparat tadi. Orangnya di luar dulu. Nah, kita sepakati dulu apa ini masalahnya. Kan yang mengundang Ibu kan aparat tadi, bukan orangnya itu tadi kan, aparat itu tadi. Dan sepakati dulu masalahnya apa. Ini masalah waris itu. Ya. Mohon maaf Kak, kalau Bapak minta bantuan saya, biar saya aja kan yang bertemu dengan orang itu. Itu tahapan yang kita lakukan. Tapi kita selesaikan dulu dengan orang yang banyak ini. Ya. Kalau ya, kita jelaskanlah. Ini kan ada apa namanya istri pertama dan istri kedua. Ya, ini bukan apa namanya, masalahnya bukan yang sekarang aja. Kemarin belum muncul. Ya. Sama ketika kita membagi harta bersama, kata bersama itu kan dibagi setelah perceraian. Itu masalah perceraiannya muncul lagi dia. Jadi masalah dia ketika dia bersuami itu akan muncul lagi begitu. Itu kan ya, Pak, bisa insya Allah saya bisa bantu, saya bisa apa, tapi nanti saya aja ya ketemu dulu dengan orang itu. Kalau saya tidak mampu nanti baru saya lapor lagi. Kalau udah selesai gimana? Ya udah, mereka udah aman, udah tahu bagian apa masing-masing. Udah, itu aja. Gak usah kita udah berekam dulu. Kecuali dengan misalnya apa yang siapa yang itu akan katakanlah itu Pak Lurah gitu kan. Kita cerita dengan Pak Lurah saja, tidak pula dengan orang-orang yang lain-lain tadi. Pak, bersepakat tadi pembagiannya lebih kan cukup itu saja. Kalau ada rahasia suaminya begini dulu, dia sayang dulu ke sini, ketika dia muda, ketika dia ada dia udah memberikan banyak ke sini, itu nggak usah kita ceritakan juga ke Pak Lurahnya, cukup kita aja yang tahu. Ya, yang tahu kodenya apa namanya, kode etiknya mediator atau kan konsultan kan kita. Pak Lurah kan nggak tahu itu. Bisa saja dia cerita lain kepada orang lain kan begitu kan. Kayak kita kan ya tahu itu. Baik, kalau yang lain artinya menghadapi hal seperti ini, maksudnya ngomong sama Pak Lurahnya aja jangan seperti ini, lain kali hidup. Begitu juga. Pak Lurahnya udah tahu sendiri. Kalau kita meminta untuk ketemu dengan orang itu, dia udah tahu sendiri. Yang akan datang kalau ada masalah, saya panggil ibu aja, selesaikan. Kan orang itu mengajari orang dewasa kan tidak harus ya, dengan bahasa tubuh, dengan kedip mata kan bisa saja dengan seperti itu kan. Ya.
dengan cara kita itu, oh berarti nggak perlu. Nah, kan gitu kan dia udah belajar sendiri. Ya. Ada lagi lain? Lanjut? Ya, Mas, lanjut ya. Sekarang ada upaya penyelesaian kata. Konsultan mendorong para pihak agar bersifat terbuka dan bersama-sama mencari alternatif penyelesaian sengketa, tidak bertumbuh pada posisi. Apa posisi? Pokoknya, kalau pokoknya itu posisi, bukan kepentingan. Pokoknya kamu pulang dulu ke sini, baru kita selesaikan. Itu pokoknya, itu posisi. Tidak dia analisa, tidak dia kaji kenapa istrinya atau suaminya dari rumah pulang pergi dari rumah. Itu yang kecelakaan. Jangan pokoknya pulang dulu, nanti kita selesaikan di sini. Itu udah pokoknya itu udah posisi, bukan kepentingan. Pokoknya anak bersama saya. Padahal kepentingannya bagaimana anaknya itu bisa terpelihara, dapat dipenuhi kebutuhannya, kan itu kepentingannya, bukan karena pokoknya anak bersama saya. Kalaupun nanti bersama dia, tapi ada alasan yang bisa diterima oleh kedua pihak. Kenapa anak bersama bapak, kenapa anak bersama ibu? Ya. Itu kepentingan. Jadi mengalihkan posisi itu kepada kepentingan. Jangan bertahan di posisi. Kalau bertahan di posisi, masalah tidak akan selesai. Seorang konsultan harus tahu itu. Ini posisi kan yang dia pertahankan atau kepentingannya. Kita harus tahu itu. Baik, konsultan membantu para pihak menentukan pilihan penyelesaian, yaitu keuntungan dan kerugian jika menerima atau menolak satu pemecahan masalah. Saya begini. Saya mau balik kepada suami saya asal dia tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya. Itu kan hal yang tidak masuk akal. Tidak mungkin kita bisa. Atau kalau dia menerima ada keuntungan, ada kita kalau bapak pulang ke rumah, masalah bapak nanti apa? Kalau bapak pergi dari rumah, apakah selesai masalah bapak? Tidak. Kalau bapak ibu bercerai, ada gini, ada seorang nenek kakek mau bercerai, umur udah 76, mau bercerai. Ini bercerai ini bukan usia muda saja Pak, ada udah tua. Kalau bapak bercerai, bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Mau ke anak? Enggak bu, kan anak saya punya urusannya juga. Terus bapak mau kemana? Ya udah saya sendiri. Kalau bapak sakit, nanti terus siapa yang tahu? Bapak sakit mau cerita kemana? Siapa yang ambilkan air? Terus, nah pada ibu saya tanyakan, ibu selama ibu yang memberikan, bapaknya ini pensiunan, ibu selama ini kan hidup dari kehidupan ibu kan dari bapak selama ini, iya. Nanti kalau ibu bercerai, ibu mau kemana? Saya mau dagang nasi uduk bu, dia bilang gitu. Terus selama ini udah pernah dagang nasi uduk? Belum. Ibu yakin bahwa nasi uduknya ibu buat itu orang suka? Kita tanyakan lagi kan, orang suka? Ya belum tentu. Kalau nasi uduk ibu itu nggak laku-laku, terus gimana ibu? Kita tanyakan lagi dia, kan dia masalah makanan kayak orang sakit gigi, kalau dicampur rasanya enak banget gitu. Padahal setelah dicampur ompong kan gitu kan. Kita uji dia, kalau dia pilihannya ini, kita uji dia dengan menjawabkan pertanyaan dan pertanyaan itu lagi. Itu adalah ini akan yang terjadi, kan itu kan salahnya, tapi kita tidak mengatakan itu. Terus, ya kalau
kalau yang biasa suami kalau udah tua itu, terus kalau bapak pergi ke anak, ya saya pergi ke rumah anak saya, apakah anak bapak bisa melayani seperti istri bapak? Kan terbatas. Itu kita uji dia keuntungan dan kerugian apabila dia menerima atau menolak. Konsultan mengingatkan para pihak agar justice tidak mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Saya mau balik tapi belikan saya rumah, atau saya mau balik tetapi putus dengan saudara-saudaranya, kan hal yang tidak masuk akal. Terus kalau putus dengan saudaranya, dengan istri, dengan suami, dengan istri satu kata bisa bercerai. Dengan orang tua, dengan saudara 1000 kata tidak akan bisa bercerai. Baik, lanjut. Itu upaya realisasi segala. Nah, selanjutnya adalah proses tawar-menawar akhir. Para pihak bersedia memberikan konsesi satu sama lain sehingga terdapat titik temu. Ada yang mundur, ada yang agak maju sampai. Seorang suami diam-diam nikah dengan orang lain. Nah, nikahnya itu di daerah pelosok Kalimantan, tapi yang mengeluarkan buku nikah adalah Cianjur. Beli buku nikahnya, pesannya pakai apa? Pakai online. Lalu sekarang pesannya pakai online. Setelah di apa namanya? Nah, si istri ini mengadukan ke Bareskrim. Nah, keren kan? Diadukan ke suaminya ini ke Bareskrim karena dia pemalsuan identitas. Nah, setelah saya mediasi, katanya kan tadinya memang keras, si istrinya memang mau bisa. Terus kalau bapak mau bapak bisa nggak meninggalkan yang perempuan yang di Kalimantan ini? Ya. Terus nah, saya katakan ini kalau melihat buku bapak ini, buku nikah bapak ini kalau bapak cek lagi deh ke sana ke Indramayu, itu tidak akan ketemu. Saya tidak mengatakan itu palsu, tapi tidak akan ketemu. Ya, kalau kami di departemen yang biasa, departemen yang kan tahu mana buku nikah yang palsu, mana yang asli, itu tahu. Ada formulasinya, ada bentuknya, ada apa aja macam-macam, kita tahu. Tapi yang jelas pasti adalah dia nikah di Kalimantan mengeluarkan dia. Ya apa dia namanya? Itu kan itu hal yang tidak mungkin gitu kan. Terus akhirnya win-winnya adalah si istri ini bisa mencabut aduannya ke Bareskrim, si suami ini bersedia untuk menceraikan istri. Itu kan bagaimana cara menceraikannya? Bapak nggak usah perlu ke pengadilan, toh nikahnya bukan di KUA juga. Ya kirimkan saja surat ya. Kecuali nikahnya di KUA harus ke pengadilan dulu. Kalaupun nikah di KUA juga dipertanyakan, kan nggak ada surat cerai. Kalau poligami ada izin pengadilannya. Ya, itu ada konsensi, ada mundur, ada majunya. Soal konsensi. Konsultan membantu para pihak agar mengembangkan tawaran untuk menguji dapat tidaknya tercapai penyelesaian. Kalau jalan buntu, kita kembangkan lagi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Kita seorang konsultan atau seorang mediator cuma bagaimana kalau begini? Kan tawaran, bukan keputusan. Kita kembangkan tawarannya. Kalau tidak pulang ke rumah, boleh kalau tidak pulang ke rumah sementara ini, tapi tidak diurus dulu perceraiannya, mungkin masih ada waktu kita lebih baik. Kan itu kita kembangkan ke sana dulu. Soal istimewa lah, misalkan kan.
itu adalah putusan. Tapi setiap putusan yang kita ambil dalam hidup kita ada risiko yang harus kita tahu. Itu masalah. Baik, lanjut yang terakhir ya. Mencapai kesepakatan formal. Konsultan membantu para pihak untuk menyusun kesepakatan tertulis. Kalau dia ada perjanjian, kalau damai itu pasti ada kesepakatan tertulis. Yang balik saja enggak. Dan kita perlu menawarkan itu. Karena ada rambu, kan ini udah mentok tadinya. Ya. Terus ada rambu yang harus mereka sepakati berdua. Dan apakah kita juga secara tertulis bahwa pihak pertama berjanji tidak akan ini, kedua pihak berjanji akan saling memperhatikan dan lain sebagainya. Itu secara tertulis. Sepintar apapun orang, kalau kita tidak bantu, itu dia nggak bisa. Saya pernah dosen teladan di universitas terkenal di Jakarta ini. Saya biasanya membantu orang seperti ini, tapi giliran saya nggak bisa. Kita bantu, ya nggak bisa kok menuliskan sendiri, tapi kita menyimpulkan apa ini yang kita sepakati. Bapak janji ini, Bu janji ini, sama-sama berjanji ini, kita bantu. Kalaupun kalau tidak seperti itu, bisa juga kita dengan Bapak Ibu silakan pulang dulu, nanti tulis apa yang ingin dirubah dari perjalanan panjang kita kemarin. Bapak yang akan Bapak rubah coba Ibu tulis, yang Bapak Ibu mau rubah coba Bapak tulis. Itu bisa juga kita lakukan. Atau cara juga bisa juga dilakukan, tulislah kebaikan suami saya adalah ini, kejelekan suami saya adalah ini. Tulis. Maka kadang kebanyakan itu adalah keburukannya itu lebih sedikit dibandingkan kebaikannya. Tapi kan keburukan itu, kesalahan itu yang mendominasi kepalanya, itu saja yang muncul. Iya, itu memang ada setan yang di sini. Nah, kalau sudah disepakati ada kesepakatannya, itu kita tulis. Kalau sebaiknya memang kita ketik. Terus setelah itu suruh tanda tangani. Kalau perlu kita kasih materai. Kalau dia yakin pakai materai. Kan orang itu kan mediator itu kan kita mengikuti apa yang menurut dia dia percaya gitu kan dia. Oh kata menurut dia itu adalah pakai materai. Ya kita punya materai. Kami di pengadilan, saya mediator. Kebanyakan untuk para pihak itu pakai materai, untuk hakimnya nggak pakai materai. Karena hakim tidak membutuhkan materai itu. Karena dia, ya kita tahu ya itu yang mereka yakinin, ya sudah kita ikuti saja. Konsultan meminta para pihak untuk menandatangani kesepakatan dan diketahui. Kita harus mengetahui saja mereka kedua-duanya tanda tangan. Baik itu. Dan terakhir kan ini, ini ada satu sesi lagi ya. Hal-hal yang harus dihindari oleh seorang konsultan. Datang terlambat dari waktu yang disepakati. Udah janji mau datang sekian, yang sekian tahunya konsultannya belum datang. Itu orang udah gondok duluan. Jadi dia ketika menghadapi kita kan udah nggak srek lagi, udah mood ya, udah mood lagi. Yang kedua, ketidaksiapan konsultan, baik secara dirinya, dia belum siap, dia punya masalah, berarti dia belum siap untuk menerima masalah yang akan disampaikan ke dia, baik terhadap kasus maupun terhadap keadaan untuk konsultasi. Karena dia tidak siap, akhirnya kalau kita tidak fokus, kita memang harus konsentrasi penuh Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu mau diarahkan kemana itu orang, kita mau konsultasi penuh kita. Dan kita pikirkan mau kemana ini, bagaimana ini, apa pertanyaannya. Terus kita harus
lupakan. Membiarkan para pihak kehilangan kendali, marah-marah. Saya pernah gini, itu habis baru masuk ke ruangan, debat-debatan, dijambak. Banyak, ada 15 orang. Masuk ke ruangan ada 15 orang. Iya. Pertengkaran massal. Terus ini memang ahli warisnya banyak. Jadi udah berantem duluan di luar sampai ke ruang masuk mediasi itu masuk. Udah terus disuruh untuk berantemnya. Saya berdiri, saya lihat aja. Saya lihat aja mereka. Saya nggak ngomong apa-apa. Satpam kan dipanggil oleh ada karyawan kita, manggil satpam masuk ke dalam. Yang dikatakan oleh satpam apa? Itu lihat nih ibu mediatornya, itu yang dikatakan oleh satpam. Kan dengan melihat saja tidak berbuat apa-apa. Mungkin kalau saya larang jangan bu, belum tentu dia akan berhenti. Tapi lihat saya lihat aja nih. Ibu, hai, dia itu mediatornya. Si satpam, kayaknya dia melihat saya, dia berhenti. Bagaimana berbagai cara bagi kita sesungguhnya untuk bisa menenangkan para pihak kalau dia terjadi berantem. Berarti itu satpam udah dikasih tahu dulu kali Bu ya? Biasanya kalau di pengadilan itu satpam ada di luar kita berruangan dan sangat mudah untuk meminta maaf, mudah dalam kita perlukan. Membiarkan para pihak hilang, membiarkan para pihak bertengkar. Kalau dia berhadapan-hadapan, dia jawab-jawaban, ibu, bapak yang ngomongnya ke saya akan mengkomunikasikan. Katakan begitu. Jangan biarkan dia jawaban tentang dia, itu nggak akan selesai. Ngomongnya ke saya kan ada tadi sama dia terangnya. Jadi ngomongnya ke saya, bapak ngomongnya ke saya, ibu ngomongnya ke saya akan ngomongin. Kalau kita ngomongin, kalau kita yang mau, kan udah bahasa mediator, udah bahasa konsultan, bukan bahasa para pihak lagi. Kan kita haluskan bahasanya. Kita namanya framing. Kita framing itu kita frame sendiri. Ya contohnya tadi, tidak harus kita menandakan secara vulgar, tapi kita meninggalkan para pihak, apalagi ketika dia marah. Apapun yang terjadi di luar, dipanggil pun, saya pernah dipanggil hakim, saya nggak tinggalkan itu. Nah ada klien saya udah masuk nih ke ruangan hakim, terus kan ada klien baru masuk ke dalam, saya datang, hakim datanglah jurusita ke ruangan, bu, pak hakim manggil, saya nggak mau. Saya tetap menghadapi orang itu. Terus setelah selesai, saya hadap pergi ke hakim itu ke ruangannya. Mohon maaf pak, saya tidak bisa menemui bapak. Tadi orangnya kalau saya tinggalkan dia berantem. Kan kita akan menjawab. Jangan silakan. Apapun alasannya kita tidak tinggalkan. Kalau istilahnya ada teman-teman relawan aktivis itu, dia bahasanya menyampaikan ke saya waktu itu, kalau mau buang air pun tahan segitunya gitu. Kita harus hadapi dia dulu. Baik. Memberikan nasihat kepada satu pihak di hadapan pihak lain. Kalaupun kita harus memberikan nasihat, misalnya di ujung, tidak tengah ya, di ujung. Kalau mediator mandiri ya. Kalau mediator jaringan sosial itu boleh saja. Tapi kalau mediator mandiri itu pun tidak boleh kita memberikan nasihat di hadapan pihak lain. Itu bisa diberikan di ujung. Misalnya kalau, tapi jangan di hadapan pihak yang satu. Tapi kalau kita akan memberikan nasihat di ujung, misalnya itu saya bilang, bagaimanapun kita sempat menikmati hidup bersama-sama. Ya, di ujung sering saya sampaikan itu. Dari buah kasih sayang kita lahir anak-anak kita. Tapi sekarang kita sampai di sini. Ya, kita memilih jalan seperti ini. Ya, semua jalan yang kita tempuh ada konsekuensi akan kita hadapi. Itu biasa saya sampaikan di akhir. Kalau pertama kali, misalnya
Bisa juga kita elaborasi seperti ini. Ini kapan nikahnya? Tanggal sekian. Masih ingat tanggal itu? Masih ingat. Apa yang terjadi ketika itu? Kita kembalikan ingatannya ketika dia bertemu dahulu. Yang indah-indah. Bisa juga kita elaborasi seperti itu di awal. Ya. Atau kebetulan dia datang bajunya hampir mirip. Kok sama-sama hijau, kok samaan bajunya? Ih, jodoh banget deh. Iya. Jodoh banget. Iya. Ya, asal jangan canda-canda itu yang menyudutkan, yang vulgar, yang jorok, ya asal jangan gitu. Tapi canda-candaan yang segar-segar aja boleh-boleh aja. Iya. Terburu-buru mengejar solusi, ya. Berpihak pada satu pihak secara langsung maupun dengan bahasa tubuh. Ya, rasanya kita rasa kita menolak apa yang satunya. Dengan bahasa tubuh kita kan. Terburu-buru mengejar solusi, sementara kebutuhan dan kepentingan para pihak belum sepenuhnya terungkap. Ya, udah kan? Kita udah sepakat tadi kan? 1, 2, 3. Ya. Kalau memang mereka belum. Apalagi yang akan kita sepakati? Menanyakan permasalahan secara vulgar, apalagi masalah yang sensitif. Yang saya sampaikan tadi, konsultan sibuk dengan urusan pribadinya. Telepon kranting, ya. Balas WA, ya. Jangan pegang handphone selama kita jadi konsultan atau menjadi mediator. Kalaupun kita misalnya ada bunyi WA, mungkin barangkali penting dari anak atau dari istri, itu dari suami kan bisa kita intip aja sebentar. Ya. Barangkali itu cukup kan? Habis kan? Ya. Itu Bapak, Ibu, ada yang bertanyakan? Bisa kan rasanya jadi konsultan? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musnadi dari Pasar Minggu Masjid Al-Fajri. Sehubungan dengan kita sudah dapat materi terlalu jauh dan terlalu dalam. Ini Kiai biasanya ceramah dengan ceramah puyeng palanya, ngantuk. Memang sekali-sekali kita penceramah ini jangan sering ceramahin orang, sering juga dapat ceramahan gitu. Jadi terbiasa gitu. Nah, sehubungan dengan ini berarti kita sudah masuk di dalam persoalan menjadi konsultan, Bu ya. Yang pertama yang saya tanyakan, apakah nanti kita akan mendapatkan selain sertifikat, kita akan mendapatkan surat yang resmi, Bu? Dengan kita dapat sertifikat. Sertifikat itu kan sebagai bukti kita pernah mengikuti pelatihan, tapi belum tentu keabsahannya atau kelegalannya itu diakui, kan gitu. Yang pertama, yang kedua, sebagai profesi konsultan, ya kan, sejauh mana kita nanti antara dengan BP4 ini sinerginya, Bu? Gitu kan, kita juga harus didampingi karena kita anggaplah biar ceramahnya bergerak-gerak, tapi masalah persoalan begini kan juga sulit. Karena saya lihat juga ada khusus S1 itu khusus konseling, ya, ada yang namanya mental health dan lain-lain. Saya baca-baca begitu. Biarpun kita seorang ustadz juga ada kelemahannya tentang ilmu psikologi kejiwaan. Sekarang macam-macam tuh ini. Alhamdulillah pada saat ini kita ada kesempatan. Yang terakhir, apakah nanti kita selain dipantau itu ada pelatihan lanjutan? Ya, karena ini kita udah masuk ilmu ini luar biasa nih, ilmu begini. Ustadz tuh nggak semua punya ilmu begini. Kita bersyukur. Salah satu hidayah dari Allah kita dikirim begini, ya kan? Karena kenapa? Nanti kita selain seorang pendakwah juga di rumah kita bukan hanya menangani persoalan, kita juga konsultasi kehidupan. Ya. Pak RT kaget nih, Ustadz dapat ilmu dari mana ini? Ya, mungkin itu saja sementara, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kelegalan gitu. Bapak
sebagaimana saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa idenya ini adalah karena Bapak sangat dekat dengan masyarakat. Ini adalah kita sosial saja. Kalau yang mempunyai konsekuensi hukum itu adalah mediator di pengadilan. Karena keberadaan mediator di pengadilan itu adalah melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Dan itu merujuk kepada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang administrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh di Mahkamah Agung diperkuat dengan peraturan Mahkamah Agung yang pertama dulu nomor 1 tahun 2008 dan diperkuat lagi oleh nomor 1 tahun 2016. Bagaimana keberadaan mediator itu ada di pengadilan. Nah, Bapak di sini bukan pelatihan mediator, tapi adalah pelatihan konsultan. Kalau pelatihan yang kita maksud ini adalah menguatkan peran Bapak yang ada di masyarakat. Kalau yang saya terima klien itu, dia sudah datang ke ustadznya di masjid itu. Sekarang Bapak bisa, kalau orang datang, bagaimana sikap Bapak ketika orang datang, bagaimana jalan apa yang Bapak tempuh ketika orang itu datang, bagaimana caranya orang itu jangan sampai ke pengadilan. Kalau sudah sampai ke pengadilan itu udah sulit, dia sudah sudah kandung ya Pak ya, udah sampai di sana, udah menghadapi orang pakai toga yang duduknya lebih tinggi dan lain-lainnya, sehingga dia sulit untuk. Saya lebih mudah untuk mendamaikan orang yang datang ke BP4 dibanding orang yang mediasi pengadilan. Sangat sulit di sana, karena mindsetnya udah beda. Ketika dia datang ke BP4, rumah tangga kami ada masalah, tolong bantu kami. Kalau datang ke pengadilan, rumah tangga kami masalah, tolong ceraikan kami. Kan beda kan mindset yang datang itu. Nah, Bapak sebelum datang ke kami, tolong Bapak tangani dulu di lingkungan. Itu yang kami maksudkan untuk acara ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kami berikan bisa Bapak Ibu terapkan nanti ketika orang datang. Kita kan bukan polisi, tapi ketika kita melayani orang yang datang, kita tidak menyebut bola kan di dalam masalah ini. Ya. Terus yang kedua, kemana kedekatan dengan BP4? Kalau ada masalah atau kasus rumah tangga yang memang tidak bisa dinamaikan lagi, kirim saja ke kami. Ada di semua tingkatan. Bapak bisa kirim ke kota, bisa kirim ke provinsi, bisa kirim ke pusat. Itu karena kantor-kantor pegawai negeri ASN, apalagi yang Pemda DKI, itu ada rekomendasi dari BP4 baru dikeluarkan izin oleh atasan, yang PP 9, PP 10 itu boleh kirim ke DKI. Kalau yang kementerian yang masih taat azas sampai sekarang itu adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Itu masih sangat dia. Jadi dia atasannya tidak akan mengeluarkan surat izin. Di pengadilan kalau ASN kalau nggak ada izin atasan kan nggak dilayani oleh pengadilan. Dan diputus sekarang. Untuk mendapatkan izin atasan, dia ada surat dulu dari kami. Nah, ke depan bagaimana kampanye nanti akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Ketua BP4 Pak Mahmud. Apakah nanti bisa di masjid itu bikin plan melayani konsultasi keluarga dan pengadilan, misalnya karena ya. Terus mungkin Pak Mahmud yang akan mengkondisikan itu bagaimana nanti? Saya rasa nggak perlu Pak. Nggak perlu. Nah, terlalu berat. Iya, karena kan kita melayani istilahnya konsumen kampung doang. Kita sebatas orang-orang yang istilahnya yang punya
pendidikannya luas gitu kan, yang punya titel, yang punya misalkan jabatannya ada gitu, kan nggak mungkin ke situ kita lari. Kita kan ini menjembatani aja supaya mereka itu jangan sampai lari ke BPM 4 aja, itu aja kan struktur kita, kemauan ibu kan begitu. Jangan sampai orang yang punya masalah ini lari ke BPM 4. Jadi masih mending lari ke BPM 4, larinya ke pengadilan. Nah, bukan harus kita buka pelan begini, kita kan harus di sekolah lagi lah Bu, gitu. Kita kan 2-3 hari di sini. Mungkin kita konsultan beneran. Apalagi sebulan. Nah ini yang apa ibu yang udah terangkan tadi sebagai modal buat kita buat menerangkan bahwa beginilah. Ini supaya jangan begini, udah begitu. Saya cuma menenangkan supaya jangan terjadi hal perceraian. Gitu aja kan. Nanti kalau ada yang datang ke Bapak, terus orang itu udah nyaman, terus dia cerita, udah kan terus itu aja. Gitu kan, itu iya. Dia nggak mengatakan bahwa saya pernah, tapi Ancari kan kayak bagusnya perusahaan itu aja kan. Kalau ya makanya itu belum. Jadi nanti tapi insya Allah kita bukan pertemuan yang pertama. Insya Allah nanti kita bisa adakan nanti workshop, apakah seminar apa yang bisa apa masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi di lapangan. Nanti kita diskusikan sama-sama. Baik, itu? Ya, ada lagi, silakan Pak. Taufik Hidayat. Ya. Baik, ini kejadian kasus ini boleh saya sampaikan di keluarga sendiri ya, yang di IPA gitu kan. Berarti kalau saya mempelajari teori tadi, mungkin sebagai konsultan otoritas Bu ya, karena sebagai kakak ya. Jadi ketika ada di IPA, kebetulan ada masalah dengan keluarga. Yang pertama itu di paling nomor 2 gitu kan. Nah ini ternyata ada isu suaminya kalah gitu kan. Akhirnya istrinya laporan ke saya, di sini gini gitu kan. Ada masalah, udah sudah datang ke rumah aja. Kita datang ke rumah, kita kita panggil, cerita keduanya gitu kan. Cerita permasalahannya apa, kemudian akhirnya sudah ngomong, kita kasih nasihat. Mungkin boleh ya Bu, kan otoritas ya, kita berikan nasihat. Ya alhamdulillah setelah itu balik lagi gitu kan. Yang kedua adik yang nomor 3 gitu kan, sama kasus juga. Maka ini sampai itu sudah kita panggil kedua-duanya selesai, ternyata ada masalah itu sampai istrinya itu pulang kampung, ikut pulang ke rumah orang tuanya. Ya akhirnya saya bicara dengan istri dan juga yang lainnya, yaudah kita samperin, kita ajak adik saya masalah ini dengan ke kampung gitu kan, untuk ketemu dengan orang tuanya, mertuanya, terus di sana kumpul juga kakak-kakaknya. Ya kita diskusi lah ya, selesaikan secara keluargaan ya. Akhirnya sama-sama saling mau menerima dan bikin surat pernyataan tuh untuk suaminya, adik ipar saya ya, untuk tidak hal-hal yang lain lagi. Dan juga mungkin memang sih catatannya kalau tolong lagi akan terjadi perceraian gitu. Nah yang ingin saya tanya, apakah yang saya lakukan itu mungkin bisa secara ilmu konsultan itu dibenarkan, atau mungkin ada yang memang harus diperbaiki? Jadi terima kasih. Baik, terima kasih. Ketika kita mediator atau konsultan otoritatif yang tadi itu, tapi kita berupaya dahulu seperti mediator mandiri, tidak langsung menasihati tertentu, tidak, tapi kita berupaya dulu. Tapi nanti pada waktunya kita bisa memberikan nasihat atau mendorong kepada salah satu solusi, bisa. Tapi jadi yang tadi saya sampaikan, mendengarkan itu kan sudah mengurangi masalahnya dia. Kita dengarkan dulu dia, sepuas-puasnya dia berbicara kedua belah. Kalau masih memungkinkan orang itu terbuka dengan berhadapan, ada di mitra kundinya di situ, itu tidak masalah. Dan ada, menurut kita nggak ada yang mereka semuanya, mereka terbuka, mereka terang saja, tidak masalah, ada bisa saja berdua. Terus masalah yang mengantar pulang kampung itu
kalau memang dibutuhkan bisa ya. Tapi begini, saya pernah gini, ini si suami ini menyuruh istrinya itu membuka warung di rumah, dibukakan warung di rumah. Nah, baru nikah dibukakan warung, terus disuruh istri ini jualan. Terus suami istri ini memang tidak punya talenta untuk berdagang, dia stres sendiri. Akhirnya dia mau bercerai dan dia tidak mau lagi, terus dia pulang kampung. Nah, si suami datang ke saya lagi dan terus susul dia ke sana. Oh, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Susul dia ke sana dan katakan bahwa saya salah. Saya menyangka bahwa semua orang itu, gini, dia orang Padang. Saya dijodohin oleh ibu saya. Kalau orang Padang itu nikah dengan orang Padang itu perempuannya mandiri dan bisa kamu ajak nanti untuk berusaha sendiri. Itu kayak ini. Jadi itulah mindset yang dia terima. Sedangkan dia pengacara, uangnya banyak. Terus akhirnya dia bikin warung. Ternyata itu kan talenta orang masing-masing kan berbeda. Ini talentanya orang jadi guru, ini talentanya orang jadi pedagang, ini talentanya orang jadi ibu rumah tangga. Itu nggak bisa disamakan juga untuk semua orang. Itu yang tidak dia sadari. Udah susul dia ke sana. Terus gimana Bu? Nanti ya, kalau saya bagaimana Bu, itu nasihat dari yang kita sampaikan. Nah, itu tidak masalah. Kalau dia udah meminta kita. Ya. Pernah juga seorang suami menanyakan ke saya, istrinya itu mau menerima suaminya, terus suaminya bertanya ke saya, Bu, ibu udah dengar tadi bahwa kalau saya, ini suami tidak mau bercerai nih, istri yang mau mengajukan perceraian, tapi akhirnya istri ini mau menerima suaminya, tapi dia katakan, saya bisa menerima kita sama-sama, tapi saya tidak bisa mencintai, saya tidak cinta lagi, kata si istri. Terus suami nanya ke saya, Bu, bagaimana caranya saya di rumah kalau istri saya tidak cinta lagi pada saya? Kalau Bapak gimana jawabannya? Ada yang cek PTH. Paten subur. Itu umur-umurnya gitu. Apa kata saya? Anggap saja istri Bapak masih cintai Bapak. Saat itu boleh kita menasihati, anggap saja istri Bapak masih mencintai Bapak. Jangan bayangkan dia itu tidak mencintai. Apa yang Bapak perbuat selama ini, Bapak yang lakukan saya, lakukan seperti biasa. Anggap dia cinta. Gitu. Ya. Mungkin tidak semudah yang saya ucapkan, tapi Bapak bisa melakukan pelan-pelan. Ya. Kalau pada saatnya kita bisa boleh, tapi saat dia minta. Baik, itu. Luar biasa. Karena seorang istri itu kan maaf, ridho Allah itu kan terletak pada ridho suami. Tidak nyambung. Karena cukup katakan itu, dia udah tersentuh kok. Jika kita mengatakan itu kepada suami, dia pasti tersentuh kok. Iya. Enggak saja Pak, istri Bapak masih mencintai Bapak. Iya, dapat istrinya saya katakan itu. Iya. Dia akan ini kan berpikir dia kan. Biasa Bapak lakukan selalu. Jadi konsultan itu harus mendengar. Baik, terima kasih. Lebih kurang dan mohon maaf. Kita lanjutkan lagi besok dengan narasumber yang lain. Lebih kurang dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.